Halo teman-teman semua, pada saat ini saya akan membahas materi yang baru yaitu Demand, Supply, and Market Equilibrium. Nah, karena kita sedang mempelajari pengantar ilmu ekonomi mikro, maka demand, supply, dan market equilibrium itu dikaitkan dengan ekonomi mikro, bukan ekonomi makro. Dan yang mau saya sampaikan itu adalah supply demand. Pemahaman kalian tentang supply demand and equilibrium itu juga menjadi penting ketika kalian mempelajari ekonomi makro seperti itu. Oke. Nah, ini pertama kalinya bagi kalian yang mungkin anak IPA dan belum pernah belajar ekonomi mendengar kata supply demand seperti itu. Kecuali kalau Anda sudah mendapatkan ekonomi baik di lintas minat maupun anak IPS ya yang mengerti kata supply demand ya. Jadi supply demand itu mengacu kepada perilaku orang yang berinteraksi dengan orang lainnya. Nah, di sini ada kata kuncinya pasar kompetitif. Nah, kenapa pasar kompetitif nanti saya akan jelaskan pelan-pelan ya. Jadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa pasar itu adalah kelompok pembeli dan penjual untuk barang dan atau jasa tertentu. Jadi ini adalah definisi dari pasar. Jadi kelompok adanya pembeli dan penjual untuk barang atau jasa tertentu. Nah, dan bentuk pasar itu punya berbagai bentuk ya. Dari segi organisasi apa terorganisasi atau enggak ya, terorganisir atau enggak itu mulai dari yang highly organized, jadi terorganisir dengan jelas, jadi ada tempat dan waktu yang jelas ya. Misalnya saudara mau beli eh, apa namanya barang tertentu ya, misalnya taruhlah beli jagung ya, pasar untuk jagung. Nah, itu ada tempatnya di mana pasar jagung itu ada, lalu waktunya kapan beroperasinya, dan mereka saling bertemu gitu. Tapi ada juga yang less organized, contohnya es krim keliling. Nah, ini dia nggak terorganisir. Dia keliling kemana-mana, demand-nya bisa dari siapapun yang lewat, seperti itu. Oke. Okay. Dan pada dasarnya nanti equilibrium tuh nanti mengacu pada pembentukan harga. Ya, pembentukan harga di pasar itu tercermin dari apa? Dari dua hal, dari pembeli dan dari penjual. Nah, nanti kita mengenal pembeli itu yang demand, penjual itu yang supply. Ya, kalau pembeli pertama adalah kerelaan membayar dari pembeli dulu. Jadi harga barang di pasar pada dasarnya nanti mencerminkan kerelaan membayar pembeli. Jadi kalau seandainya ada suatu barang yang harganya itu lebih tinggi dari yang lain, misalnya kita 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 misalkan contohnya sendal dan sepatu. Ya, ini yang umum ya, saya nggak bilang sendal merek apa, sepatu merek apa, tapi umumnya sendal itu lebih murah dari sepatu. Ada sendal lebih mahal dari sepatu, saya tahu, tetapi umumnya ya, kita nggak bicara merek-merek tertentu ya, umumnya itu sendal lebih murah dari sepatu kan. Artinya apa? Artinya eh, ada yang tercermin di situ. Dan yang tercermin adalah orang lebih rela bayar mahal untuk beli sepatu daripada sendal. Karena misalnya sendal itu biasanya kan cenderung dipakai untuk yang informal ya, cuma di dalam rumah. Sedangkan sepatu bisa dipakai untuk jalan-jalan dan lebih aman ketika kita berjalan dengan sepatu seperti itu ya. Tetapi juga memang biaya produksi sepatu lebih, kan komponen yang dibutuhkan untuk bikin sepatu lebih mahal daripada sendal pada umumnya. Nah, jadi ada dua hal, kerelaan membayar pembeli sama biaya produksinya. Dan penjual itu sebenarnya kerelaan menjual tuh nggak hanya dipengaruhi biaya produksi ya, bisa jadi dia gengsi mereknya gitu kan. Tapi intinya biaya produksi tercermin dari situ ya. Dan kalau pasar persaingan sempurna hanya bisa dibilang hanya biaya produksi yang mempengaruhi keseimbangan gitu. Dan pembeli hanya dari kerelaan membayar. Nah, karena tadi saya sudah sempat menyinggung kata pasar kompetitif, maka saya mau mengatakan bahwa suatu pasar dikatakan kompetitif apabila apa? Apabila terdapat banyak pembeli dan penjual, ya. Jadi harus ada banyak pembeli dan banyak penjual, sehingga apa? Kalau ada banyak keduanya itu pengaruhnya dapat diabaikan. Jadi kan bisa kita bilang bahwa si konsumen punya pengaruh dalam pembentukan harga, karena tergantung, kalau mereka rela bayar tinggi berarti harganya akan cenderung lebih tinggi seperti itu. Tapi masalahnya jumlah pembelinya itu ada banyak ya. Pada dasarnya nanti di pasar kita akan belajar bahwa semua orang yang mau, misalnya taruh lagi nih, taruhlah ada 1 juta orang di Indonesia yang pengen punya mobil, taruhlah Kijang Innova. Pertanyaannya, apakah 1 juta orang itu akan beli Kijang Innova? Enggak kan, yang beli hanya 500 ribu misalnya ya. Berarti 500 ribu lainnya nggak beli kan. Nah, itu berarti kan ada banyak pembeli, tapi juga ada banyak, misalnya ada banyak penjual. Nah, ini Innova nggak contoh yang kompetitif. Tapi intinya maksud saya tuh, banyak pembeli tuh ada banyak yang mau. Tapi intinya pasar juga nggak akan memfasilitasi semua yang mau kok. Tergantung si perusahaan juga menyediakan berapa kan. Seperti itu. Nah, tapi masalahnya kalau di kompetitif ada banyak penjual. Makanya
nggak ada yang terlalu berpengaruh gitu loh ya. Nggak terlalu, oh ini harganya mahal karena konsumen mau banget beli barang ini, atau oh ini harganya mahal karena si produsennya baru mau jual harga segini. Itu nggak terjadi ya. Makanya dikatakan negligible impact ya, dampaknya itu sangat kecil atau dapat diabaikan terhadap market price. Jadi murni sesuai dengan mekanisme pasar. Oke, dan saya nggak akan terlalu bahas lebih dalam tentang pasar kompetitif. Kenapa? Karena akan dibahas lebih lanjut di chapter 12. Jadi kalau cash and fair itu em, runtutannya adalah kalian mempelajari dulu perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar input, baru masuk ke dalam sebuah konsep pasar persaingan sempurna seperti itu ya. Dan ini penjelasan ini saya ambil dari MenQ. Jadi kalau MenQ mungkin dia melihat bahwa ketika bicara demand supply market equilibrium itu harus menjelaskan dulu tentang market seperti itu ya. Dan MenQ tidak salah juga, dan menurut saya unggul dalam hal ini. Kenapa? Karena nanti di chapter chapter ini, chapter 3 sampai 11 sampai input market itu tuh kita masih banyak asumsi itu pasarnya sifatnya kompetitif. Jadi teori yang kita pelajari hanya berlaku kalau pasarnya kompetitif seperti itu. Ya. Jadi nggak salah juga membahas market dari sekarang. Tapi saya nggak mau terlalu spesifik. Oke. Jadi setiap pembeli tahu bahwa terdapat banyak penjual. Jadi bisa dibilang pembeli itu punya opsi yang banyak ya, mau beli di mana aja karena penjualnya banyak. Tapi juga penjual menyadari bahwa produknya itu mirip. Nah, bahkan kalau pasar persaingan sempurna di ekonomi sendiri, asumsinya itu adalah produknya itu identik atau sama persis. Ya. Jadi harga dan kuantitas di pasar ditentukan dari seluruh pembeli dan penjual yang ada di pasar. Bisa juga disebut sebagai mekanisme pasar. Nah, ini nanti kita akan bahas apa tentang persaingan sempurna, kita akan bahas di chapter 3 sampai 11, dan soal persaingan tidak sempurna itu akan kita bahas di chapter 14 sampai 16 seperti itu. Nah, konsep persaingan sempurna adalah jenis pasar yang tidak atau benar-benar ada dalam kehidupan nyata. Nah, ini yang perlu ditekankan ya. Persaingan sempurna itu benar-benar tidak ada di kehidupan nyata. Nah, namun ini merupakan suatu penyederhanaan. Jadi kita mencoba untuk mengasumsikan seandainya pasar itu seperti ini. Supaya kita tuh bisa memahami, oh kalau seandainya pasar itu dibiarkan bekerja sesuai mekanismenya, di mana ada banyak penjual pembeli itu, seperti ini loh yang akan terjadi gitu. Jadi memang di kehidupan nyata karena pasar persaingan sempurna itu ada banyak asumsinya. Ini yang saya bahas hanya sedikit nih asumsinya. Ya, akan ada sangat banyak nantinya. Tetapi kita mencoba untuk mempelajari, oh kalau seandainya asumsinya seperti ini, pasar akan seperti ini. Nah, nanti di kehidupan nyata kita akan menghadapi pasar-pasar yang persaingannya tidak sempurna. Tapi ada juga pasar yang mendekati persaingan sempurna seperti itu. Dan kurang lebih hasilnya akan mendekati persaingan sempurna juga. Ya, itulah sebabnya kenapa kita belajar pasar persaingan sempurna sekalipun di dalam kehidupan nyata itu nggak ada. Bukan karena teori tentang pasar persaingan sempurna itu jelek ya, tetapi karena memang di dunia nyata asumsi pasar persaingan sempurna itu tidak bisa terpenuhi. Ya, jadi alasan pasar persaingan sempurna itu tidak ada di dalam dunia nyata itu karena apa namanya? Karena berbagai asumsi itu seringkali bisa dilanggar sehingga tidak sesuai dengan teori seperti itu. Nah, nanti kalau kita belajar persaingan tidak sempurna itu akan dibahas lebih lanjut di chapter 14 sampai 16. Tetap kita bukan berarti kita nggak perlu memahami persaingan sempurna. Kita tetap harus belajar tentang persaingan sempurna untuk nanti kita memahami persaingan tidak sempurna seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan pertama berkaitan dengan pasar dan rumah tangga sebagai unit pengambilan keputusan dasar. Oke. Jadi perusahaan atau firm itu, jadi kita mesti tahu dulu istilah perusahaan sebagai firm, terus rumah tangga household, lalu pengusaha itu entrepreneur sebutannya. Nah, jadi apa yang disebut dengan perusahaan? Perusahaan itu adalah sebuah organisasi yang mengubah sumber daya atau input. Ya, sumber itu resource, tapi resource itu input. Sebelumnya kita udah bahas ya apa itu input, menjadi produk output, ya, atau merupakan unit produksi dalam perekonomian di pasar. Jadi perusahaan itu yang mempunyai peran dalam memproduksi barang. Tujuannya apa? Lagi-lagi saya sudah tekankan, tujuan produsen dalam pasar adalah memaksimumkan profit. Seperti itu. Ini berlaku apapun struktur pasarnya ya. Jadi produsen itu akan terus berusaha untuk memaksimumkan profit. Sedangkan rumah tangga atau household itu adalah unit konsumsi dalam perekonomian. Ya. Tujuannya adalah kalau konsumen itu untuk berusaha memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Oke. Lalu siapa yang disebut dengan pengusaha atau entrepreneur? Ya. Entrepreneur itu adalah seseorang yang mengelola dan menanggung resiko perusahaan, lalu juga dia mengambil ide baru atau produk baru dan menjadikannya bisnis yang sukses.
Nah, saya rasa ini nggak perlu harusnya kalian udah pada tahu ya. Kita harus bisa membedakan antara pengusaha dan pedagang. Jadi kalau nanti misalnya kalian punya cita-cita, ditanya, kalian tuh pengen jadi apa? Pengusaha. Nah, jangan sampai di bayangan kalian pengusaha itu seperti pedagang, karena berbeda pengusaha dengan pedagang. Ya, kalau pedagang, misalnya kalian beli produk di suatu toko, taruhlah kalian beli produk mangga ya. Mangga, itu misalnya kalian beli mangga di Jepang, terus kalian jual lagi di Indonesia, mangganya tetap sama gitu, tetapi ya pastinya kita ngambil untung dari penjualan mangga itu seperti itu. Nah, itu berarti kamu cuma pedagang karena kamu tidak tidak melakukan inovasi, kamu cuma menjual barang itu gitu. Kamu tetap dapat value edit kan dengan kamu ngambil untung dari penjualan mangga, tapi kan mangganya nggak diapa-apain. Kamu cuma jual mangga aja. Makanya istilahnya tuh pedagang atau distributor aja. Tapi kalau pengusaha itu dia nggak cuma jual mangga yang kamu beli di Jepang itu gitu. Kalau pengusaha dia akan lihat, oh ini mangga kira-kira dibikin apa ya? Mau dibikin jus kah? Atau mau dibikin yogurt kah? Atau dibikin es krim kah? Ya, itu pengusaha karena dia ada nilai tambahnya. Oh sorry, kalau pedagang itu tidak menghasilkan nilai tambah ya. Dia bisa dapat keuntungan tapi tidak menghasilkan nilai tambah. Nah, value edit yang dimaksud itu ketika produknya itu berubah wujud ya. Misalnya mangga ini nggak cuma jadi mangga buah aja, tetapi misalnya dibikin yogurt, dibikin jus, dibikin es krim, atau dibikin cake. Nah, ini berarti dia pengusaha gitu. Ada nilai tambahnya. Ya, bisa ambil contoh banyak hal ya. Intinya pengusaha itu harus ada ide baru atau produk baru. Boleh nggak pengusaha itu niru usaha lain? Sebenarnya sih boleh-boleh aja, tapi memang ada batas etika ya. Dan semakin dia inovatif, sebenarnya dia peluang untuk suksesnya akan lebih besar ya. Ketimbang dia ikut-ikutan, karena biasanya yang ikut-ikutan itu tetap tetap akan kalah sama yang pendahulu seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal diambil dari MenQ ya. Mana definisi market yang terbaik? Jawabannya itu adalah opsi C, tapi mari kita baca dulu opsi A ini ngomong tentang apa ya. Opsi A mengatakan a store that offer ya, toko yang menawarkan berbagai barang dan jasa. Kelihatannya tepat ya, kelihatannya benar, tapi apa namanya, market itu sebenarnya dia bicara keseluruhan. Kan saya sudah menekankan perbedaan firm dan market ya. Kayaknya kalau hanya sebuah toko itu lebih mengacu pada toko itu sendiri atau firm ya, yang menawarkan barang dan jasa. Terus kalau dia menawarkan barang dan jasa, apakah ada yang beli atau enggak, itu juga kurang jelas kan. Jadi opsi A mungkin kita simpan dulu, kayaknya kurang tepat ya. Nah, sekarang opsi B, sebuah tempat di mana pembeli bertemu dan auctioneer itu lelang ya, yang apa namanya, para lelang itu menyatak call out price gitu ya. Nah, ini juga kayaknya kurang tepat ya, a place where. Nah, sekarang yang D misalnya, a venue where the sole supplier of good offer its product. Nah, kalau yang B itu hanya menekankan demand, yang D juga hanya menekankan supply. Nah, yang C ini lebih tepat karena dikatakan a group of buyer and seller of good and service. Ya, jadi ada buyers dan ada sellers. Ya, buyers ini ada S-nya, berarti ada banyak pembeli. Sellers itu ada banyak penjual. Nah, jadi opsi C ini yang benar. Lebih tepatnya dia bukan hanya market, tapi bisa disebut perfectly competitive karena ada buyers and sellers seperti itu. Oke. Okay. Oh ya, belum tentu dia persaingan sempurna deh ya. Karena kan buyers and sellers tuh more than one ya. Kalau cuma dua ya belum persaingan sempurna ya. Mungkin banyak itu harus lebih dari 100 dan sebagainya ya. Nah, baru sekarang in perfectly competitive market ya. Every seller takes the price of its product as set by market condition ya. Jadi sesuai kondisi pasar, harga ditetapkan sesuai kondisi pasar. Nah, ini nanti di chapter 12 akan belajar kondisinya seperti apa tuh. Kalau seandainya uh, apa namanya, si penjual itu menetapkan harga sesuai market conditions. Nanti kalian akan belajar. Oke. Okay. Kalau kalau yang A, every seller itu berusaha untuk mempengaruhi caranya. Jadi dia bikin produk yang lebih baik daripada lawannya. Nah, tadi persaingan sempurna itu asumsinya apa? Barangnya harus sama persis. Ya, identik. Berarti A itu salah. Kalau di offering a better product. Terus yang C, every seller try to undercut the price. Nah, ini lagi-lagi persaingan harga. Nah, ini enggak, ini persaingan sempurna enggak begitu. Ya, terus one seller has successfully outcompete its rivals. Nah, ini juga salah. Nanti kita akan belajar ini mengacu pada monopoli, opsi D. Oke. Nah, sekarang yang nomor 3.
The market for which product best fits the definition of a perfectly competitive market. Jadi jenis pasar mana yang kira-kira lebih cocok untuk pasar persaingan sempurna. Nah, kalau kalian berhadapan dengan soal-soal seperti ini, ya jawabannya memang dia tidak mutlak atau ini bukan soal-soal yang benar-benar absolut ya. Karena pasar X yang seperti apa kita juga nggak tahu. Bisa aja X itu tidak perfect kompetitif kan di suatu negara, tapi kita apa ya, asumsikan aja dia kondisi normal gitu. Nah sekarang X itu kira-kira kenapa dipilih opsinya? Kenapa bukan movie atau computer operating system atau tap water seperti itu? Ya. Nah, karena industri ini kurang lebih dia membutuhkan capital yang lebih besar. Misalnya movie, ya, nggak sembarang orang bisa usaha di industri perfilman kan. Dia harus nge-hire sutradara, nge-hire aktor dan sebagainya. Dan itu kayaknya bukan perfect kompetitif tuh. Kalau kalian, jadi ini masih apa ya? Menjawab soal ini pakai pendekatannya intuisi aja. Jadi kalau industri movie itu susah lah, mesti nge-hire sutradara, nge-hire aktor dan sebagainya. Jadi kayaknya nggak bisa apa ya, nggak bisa ada banyak pembeli dan penjual. Computer operating system juga sama ya, ini perlu skill khusus, begitu pula juga tap water. Makanya X itulah ya yang kira-kira paling mungkin untuk perfectly competitive market. Semua orang bisa jualan telur seperti itu. Oke. Nah, terus yang soal terakhir di bagian 3.1 ya, sebutkan tiga contoh entrepreneur di industri teknologi dan apa yang mereka buat dan explain ya, jelaskan kenapa mereka itu cocok disebut entrepreneur. Nah ini saya kasih contoh 4 aja ya. Teman-teman bisa cari contoh yang lain. Kira-kira siapa aja sih entrepreneur? Dan ini barangkali juga menginspirasi kalian kalau kalian nantinya bercita-cita jadi pengusaha. Ya, Eh, yang pertama itu Bill Gates and Paul Allen ya. Itu dia punya Microsoft. Kalian tahu ya Microsoft. Lalu Mark Zuckerberg itu dia punya Facebook dan ada banyak hal lain yang dia punya juga. Lalu ada Katrina sama Stewart Butterfield itu dengan Flickr. Flickr itu kalau nggak salah aplikasi foto ya. Sama Kevin Systrom. Nah itu yang bikin Instagram. Oke. Okay. Nah kenapa mereka bisa disebut entrepreneur? Karena ada 3 hal yang tadi saya sudah sebutkan. Mereka mengorganisasikan perusahaannya dan mereka mengubah ide dan produknya menjadi successful business. Ya, sama-sama media sosial ya, Facebook, Instagram. Tapi ada yang berbeda ya. Misalnya Facebook itu lebih ke kita menceritakan aktivitas sehari-hari gitu ya. Kita nge-posting sesuatu dan sifatnya itu bisa gambar, bisa sebuah posting, atau dia nggak harus gambar, bisa sebuah tulisan panjang, nggak dibatasi. Sedangkan kalau Instagram itu dia lebih fokus ke memamerkan gambar-gambar tertentu ya. Jadi sama-sama media sosial, tapi kayaknya Instagram itu lebih cocok kalau kita. Tapi sekarang pun Instagram ada fitur Instagram Story misalnya untuk menginform. Tapi tetap aja Instagram itu mungkin tulisannya nggak bisa panjang-panjang kayak di Facebook, ya seperti itu. Dan dulunya Instagram itu hanya bisa satu post satu foto. Nah sekarang udah perkembangan satu post bisa 10 foto misalnya. Tapi tetap beda dia sama Facebook. Ya jadi misalnya teman-teman ada acara tertentu, ada misalnya acaranya itu ada ratusan foto, lalu kita ingin share ke orang-orang. Biasanya kita pakai Facebook ya. Sekalipun sama-sama ngepost foto tapi di Facebook itu kan ada album dan sebagainya, tapi kalau di Instagram itu kalau sekarang kecenderungannya anak muda itu Instagram itu tidak dipakai untuk ngepost semua foto, yang dipost itu hanya foto-foto terbaik gitu kan. Makanya ada sering banget orang itu postnya cuma satu atau ngepostnya setahun sekali misalnya ya. Sisanya lebih banyak di Instagram Story ya, tentang kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, itu yang kenapa mereka punya ide ya, dan mereka bisa mengubahnya jadi successful business dan mereka juga mengelola firmsnya itu supaya bisa berkembang pesat. Oke. Okay? Jadi itu adalah pembahasan 3.1 dan selanjutnya kita akan membahas tentang pasar input dan pasar output ya yang nantinya dikenal dengan the circular flow. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua.